wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat Yes dimana saja berada yang berbahagia, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya. Sahabat Yes yang berbahagia, sore hari ini masih membahas masalah kurban. Kurban yang merupakan sebagian ibadah yang berupa materi. Jadi ibadah yang berupa materi diantaranya yaitu kurban, yang mungkin sedikit banyak dengan adanya situasi saat ini yang katanya ekonomi di Indonesia itu sedang menurun. Cari kerjaan susah, cari duit juga susah katanya. Tapi faktanya mungkin dulu sebelum COVID belum punya HP Android, sekarang sudah punya. Dulu sebelum COVID belum bisa beli motor, sekarang sudah COVID bisa beli motor. Ini menunjukkan ya sebenarnya ekonomi Indonesia itu tidak begitu terpuruk, karena sebagian yakin ada yang ekonominya tetap bertahan dan meningkat. Lah dengan perkembangannya ekonomi juga imbasnya dengan musim kurban. Dengan adanya kurban tentu tidak terlepas dari masalah perekonomian umat. Namun karena keimanan yang sudah terpatri dalam hati orang muslim, bahkan sudah menjadi ibadah rutinitas tiap tahunan ketika datang bulan Dzulhijjah. Orang muslim di sana sini merayakan Idul Adha dan melaksanakan ibadah sunnah kurban. Ibadah kurban. Karena tidak hanya sekedar di situ semata-mata menyembelih binatang, menyembelih kambing, sapi dan lain sebagainya, tidak. Tapi semata-mata ingin mendapatkan keutamaan atau pahala dari kurban tersebut. Karena disebutkan tidak ada ibadah pada bulan Dzulhijjah tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang paling utama dari memotong binatang kurban. Maka di sini dengan adanya Idul Adha, di situ berlomba-lomba, baik di desa, di kota, dari musolah kecil sampai masjid besar, jamaahnya itu semua pada berlomba ingin melaksanakan ibadah sunnah yang berupa kurban. Maka dengan demikian secara otomatis perekonomian itu naik. Kita bisa menghitung saja. Kita bisa menghitung. Dan dalam satu kecamatan masjid musola itu berapa? Seandainya kata dibikin rata-rata satu kecamatan, ini kalau di kota itu 5 kelurahan. Dalam satu kelurahan taruhlah 35 masjid, 35 masjid dan musola. Setiap masjid rata-rata 3. 35 kali 3 sudah berapa? Itu baru satu kelurahan. Lah belum kalau satu kecamatan. Lah kalau satu kabupaten sudah berapa ratus bahkan berapa ribu binatang yang dipotong untuk kurban. Nah di sini dengan ada demikian, maka beruntunglah bagi orang yang mampu untuk berkurban, yang bisa melaksanakan kurban.
Dan juga bahagialah orang yang belum sempat dikasih kemampuan oleh Allah untuk berkurban. Jadi kedua-duanya sama-sama bahagia. Yang bisa melaksanakan kurban bahagia karena apa? Bisa melaksanakan sunnah Rasul pertama. Yang kedua bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan. Ini suatu kebahagiaan. Yang tidak berkurban juga bahagia, alhamdulillah, walaupun tidak kurban kita bisa menikmati. Kayak apa bisa menikmati daging kurban. Ya, mungkin kalau orang yang biasa kurban sudah tidak asing lagi. Mungkin tiap hari atau berapa hari sekali sudah biasa makan daging, makan sate. Tapi kalau maaf, orang-orang yang tidak mampu itu jarang sekali makan daging. Makan daging kalau ada keduren, maaf ya. Kalau ada tetangga yang kekah baru. Dan ini ketika ada tetangga yang kurban tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dagingnya dibagikan. Itu sangat bahagia sekali. Tapi alangkah lebih bahagia lagi yang mampu berkurban. Bisa berkurban dengan meraih pahala kesunatan. Yang kedua bisa meraih pahala karena berbagi dengan sesama saudara yang ada di sekitarnya, yang ada di lingkungannya. Maka saking gedenya pahalanya kurban, saking gedenya, kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, man haraja min baitihi la syira'il udhayati kana lahu bi kulli khutwatin asra hasanah wa muhiya anhu ngasru sayyi'ah wa rufi'a lahu ngasru darajat wa idza takallama fi shira'iha kana kalamuhu tasbihan wa idza nafada samanaha kana lahu bi kulli dirhamin sab'ami'ati hasanah wa idza tarahaha 'alal ardi yuridu dabhaha istaghfara lahu kullu halqin min maudiniha ilal ardi sabi'ah wa idza ahraqa dammaha khalaqallahu bi kulli qatratin min dammiha ngasratun minal malaikah yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah wa idza qassama lahmaha kana lahu bi kulli luqmatin mislu adki raqabatin min waladi Ismail alaihi salatu wassalam. Kata sahabat Ali, siapa yang keluar dari rumahnya, seseorang yang keluar dari rumahnya tujuannya untuk membeli binatang kurban. Keluar dari rumah mau mana Pak? Bu, mau beli binatang kurban, baik sapi atau kambing. Kata sahabat Ali, kana lahu bi kulli khutwatin asru hasanah. Maka setiap jangkah, setiap langkah orang tersebut menuju tempat pembelian binatang kurban tersebut, di situ mendapatkan 10 kebaikan dan 10 kesalahannya diampuni, 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika beli, keluar dari rumah tujuan untuk membeli binatang kurban. Satu langkah ditulis 10 kebaikan, 10 salah, 10 dosanya diampuni, dan 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Ini belum kurban, baru berangkat membeli binatang kurban. Sampai pada tempat transaksi, wa idza takallama fi shira'iha, ketika orang tersebut omong-omong, tanya harganya berapa kambing ini, sapi ini harganya berapa, maka bincang-bincangnya si pembeli dengan si pembeli tersebut itu disamakan dengan orang yang membaca tasbih. Jadi nawarnya itu bagikan orang yang membaca tasbih, membaca subhanallah. Maka semakin banyak tawar menawar, maka semakin banyak bacaan tasbihnya.
Maka ketika membeli itu yang cocok kalau demikian ya kaum perempuan. Karena biasanya kalau kaum perempuan konawar itu telaten, suwe, ya kayak laki-laki, iya. Maka kalau tawar menawar lama, ini pahalanya membaca tasbih akan semakin banyak. Wa idza nafada samanaha kana lahu bi kulli dirhamin sab'ami'ati hasanah. Lah ketika sudah terjadi, sudah deal harganya berapa dibayar, maka setiap dirham itu mendapatkan sab'ami'ati hasanah. Jadi mendapatkan 700 kebaikan. Ini baru membayar, sudah dapat 700 kebaikan dalam setiap dirhamnya. Wa idza taraha 'alal ardi yuridu dabhaha, lah ketika di situ dibawa pulang sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, lalu binatang tersebut disembelih dengan tujuan untuk kurban, maka dosa orang istaghfarallahu kullu halqin min maudiniha, setiap makhluk yang ada di tempat itu yang ikut menyaksikan penyembelihan tersebut itu memohonkan ampunan, sampai makhluk yang ada di bawah budi dalam tanah sampai 7 lapis ke bawah, semuanya itu memohonkan ampunan kepada orang yang berkurban. Wa idza ahraqa damaha laqallahu bi kulli qatratin min damiha asratu minal malaika. Lah ketika disembelih tentu darahnya itu menetes ke tanah. Maka Allah menciptakan setiap tetes darah yang dari binatang kurban dijadikan 10 malaikat, yang malaikat tersebut memohonkan ampunan hingga sampai hari kiamat. Ini disembelih, setiap darah yang menetes satu tetesan dijadikan 10 malaikat, yang malaikat tersebut memohonkan ampunan hingga sampai pada hari kiamat. Lalu ketika dagingnya dibagi, setiap suapan itu mendapatkan pahala bagaikan pahala membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ini satu suapan dari daging yang dikurbankan, dimakan oleh tetangga kita, oleh saudara kita. Setiap suapan itu mendapatkan pahala seperti pahalanya membebaskan budak dari mulai keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Dan di sini kembali pada Nabi Ismail, iya, karena adanya kurban itu mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Maka hal ini dijadikan sebuah amal bagi umat Nabi Muhammad SAW, yang namanya kurban itu mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Siapa yang dikurbankan? Yaitu anaknya. Ya, makanya ketika sekarang ada orang yang berkurban, setiap suapan dimakan oleh orang yang membutuhkan, maka orang yang kurban tersebut akan mendapatkan pahala bagaikan membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu besar pahalanya orang yang melaksanakan kurban. Bahkan disebutkan lagi di dalam kesunatan berkurban, Nabi Muhammad SAW berkata pada Aisyah, "Ya Aisyah, qaddimi udhiyatiki wa ashhidiha fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min dammiha 'alal ard
ayyaghfira lakallahu ta'ala ma salafa min dunubik. Qalat ya Rasulullah alana khassatan am lil mu'minina 'amah. Faqala alaihi salatu wassalam bal lana walil mu'minina 'amah. Rasul menyuruh kepada Aisyah, wahai Aisyah, datanglah kamu ke tempat penyembelihan binatang kurbanmu. Ini disuruh Aisyah itu mendatangi binatang yang dipotongnya. Saksikan dan datanglah kamu ke sana. Karena bagimu setiap darah yang menetes dari binatang kurban menetes ke tanah, Allah itu akan mengampuni dosa-dosamu dan dosa-dosa yang telah lalu. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasul, alana khosotan amlil mu'mina amah, apakah hal seperti ini khusus bagi ummil mukminin saja, atau khusus untuk kami, untuk saya, apakah khusus bagi orang-orang mukmin? Jawab Nabi, baik apa itu berlaku bagiku dan berlaku bagi seluruh umat. Berlaku bagi seluruh umat. Lah inilah besarnya pahala orang yang melakukan kurban. Maka tak heran jika di sana sini kita berlomba-lomba untuk ikut melaksanakan kurban. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan dulu, monggo. Terima kasih Pak Ustadz Mukrolin untuk kajian Islam di bagian pertama ini. Selepas jeda pariwara berikut, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita sahabat Jeks. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di kajian Islam Israel. Pertanyaannya masuk satu Pak. Ya. Bagaimana proses penyembelihan hewan kurban yang baik dan halal? Proses penyembelihan. Iya.
104,2 Yes Radio Kembangan Cilacap. Sahabat Yes, kita tiba di bagian kedua untuk kajian Islam hari ini. Sebelum kita lanjutkan Pak Ustadz, sudah ada sahabat Yes yang ikut bertanya pada sore hari ini. Dari hamba Allah ikut bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana proses penyembelihan dari hewan kurban yang benar dan halal? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, yaitu bagaimana proses penyembelihan kurban yang benar dan halal. Proses penyembelihan, maka di situ ada sunnah-sunnah di dalam penyembelihan binatang. Pertama, agar proses penyembelihan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Dan ketika dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan daging yang halal. Tapi kalau proses penyembelihannya itu salah dan tidak benar, maka akan menghasilkan daging yang haram secara sifatnya. Demikian. Jadi cara penyembelihan yang baik dan benar yaitu sesuai dengan aturan syariat Islam, baik wajibnya maupun sunatnya. Pertama yaitu ketika mau pelaksanaan penyembelihan, hendaklah golok yang mau digunakan untuk menyembelih itu diyakinkan benar-benar tajam. Ya, ditajamkan dulu, jangan golok nggak tajam untuk nyembelih, ya akhirnya nggak mempan kasihan. Itu yang pertama, itu sunnah. Yang kedua, juga di situ dihadapkan ke arah kiblat agar supaya baik sih, baiknya itu dihadapkan ke arah kiblat dan seterusnya. Terus wajibnya bagaimana? Yang namanya pemotongan binatang hewan secara hukum syariat yaitu memotong otot yang ada di kanan kiri leher dan memotong tenggorokan. Ini otot yang ada di kanan kiri leher dengan tenggorokan. Kalau ketiganya kanan kiri dan tenggorokan sudah putus, secara hukum itu sudah benar. Sudah benar dan sah. Terus setelah yakin kanan kiri otot yang gede itu sudah putus dan tenggorokannya sudah putus, itu secara perhitungannya itu ya sudah mati. Sudah mati. Dan yang bagus setelah mati kita tunggu dulu sampai benar-benar binatang yang dipotong itu benar-benar mati. Jangan ini karena tenggorokan sudah putus, kanan kiri sudah putus, sudah jelas mati. Sementara kan masih masih bergerak langsung dipotong kepalanya, bahkan langsung kalau seperti kambing langsung diklebet. Itu nanti dulu, kasihan. Karena katanya ingin yang baik. Yang baik itu sampai benar-benar mati, baru potonglah kepalanya. Kalau kambing mau dipompa itu dipotong juga, diikat lalu dipompa. Jangan masih bergerak-gerak masih ngamuk sudah dipotong. Itu tidak demikian, itu yang baik. Jadi proses penyembelihan yang baik dan benar itu sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana cara syariat Islam memotong yang baik dan benar? Yaitu memotong kedua otot yang ada di kanan kiri leher dan tenggorokan. Dan proses selanjutnya tunggu sampai benar-benar mati, baru dilakukan langkah-langkah berikutnya. Kalau penyembelihannya sah dan benar, maka dagingnya pun akan halal. Tapi kalau penyembelihannya salah, maka di sini sunnah penyembelihan apabila yang kurban seorang laki-laki, sunnah orang yang kurban itu memotong binatang yang dikurbankan oleh sendiri. Tapi di situ ada kata-kata apabila pinter, apabila bisa memotong.
Kalau tidak bisa memaksakan ingin dapatkan kesunatan padahal belum pernah motong dan belum tahu. Ya kalau memang tidak tahu dan belum bisa, belum pintar, serahkanlah kepada orang lain. Nah, ini diwakilkan. Itu demikian. Jadi ulangi sekali lagi, proses penyembelihan yang benar dan baik yaitu sesuai dengan aturan syariat Islam. Baiklah, untuk selanjutnya mengenai keutamaan pahala dalam berkurban, itu tidak ada suatu amal ibadah yang pahalanya melebihi memotong binatang kurban pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12, 13. Maka dalam hal ini begini, seandai kata ada seseorang masuk bulan Dzulhijjah, bulan haji, itu mendapat rezeki, lalu beli binatang, beli kambing. Setelah beli kambing bingung, loh dulu aku belum dikekah, loh sekarang aku punya kambing, ini baiknya untuk kekah dulu apa untuk kurban dulu? Kekah dulu apa kurban? Kalau kurban, tapi aku belum kekah. Tapi kalau kekah ini jadi enggak kurban. Jadi para ulama sepakat, kalau memang mendapatkan rezeki itu saat-saat mendekati Idul Adha. Mendekati Idul Adha, tanggal 1 bulan haji atau bulan Dzulhijjah dapat rezeki beli kambing. Ini baiknya untuk apa? Walaupun belum kekah, sunatnya ini untuk kurban dulu. Kenapa kok disunatkan untuk kurban dulu? Karena kurban waktunya terbatas. Penyembelihan kurban cuma 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Selain itu tidak bisa. Itu. Tapi kalau akikah waktunya lama. Waktunya akikah itu selain 1 tahun itu, selain 4 hari tersebut, maka boleh kekah nanti. Jadi seandai kata saat-saat mendekati Idul Adha kau punya rezeki beli kambing, walaupun belum kekah, sunatnya itu untuk kekah terlebih dahulu. Dengan alasan, 1, tidak ada amal ibadah yang lebih utama di saat-saat Idul Adha terkecuali menyembelih binatang kurban. Yang kedua, kurban waktunya terbatas hanya 4 hari saja. Hanya 4 hari. Selain 4 hari tidak bisa untuk kurban. Itu alasannya. Jadi lebih diutamakan untuk kurban. Berbeda dengan setelah tanggal 14 hari Tasyrik selesai, kok punya rezeki. Nah, punya rezeki beli kambing, mau untuk kurban apa mau untuk kekah? Loh kalau kurban kan jauh masih 11 bulan lagi. Lah maka utamanya untuk kekah. Nah, jadi demikian. Lah itulah hingga terhadap hal ini Nabi Daud itu pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bertanya kepada Allah. Jadi dijelaskan oleh Wahab bin Manabah annahu qala inna Dawud alaihi salatu wassalam qala illahi ma thawabu man dhahaya min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala sawabu an utiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadi asru hasanatin wa amhu anhu ngasru sayyiatin wa arfa'u lahu ngasru darajatin walahu bi kulli sya'ratin qasrun fil jannah wa jariyatun min huril ain wa markabun min dawatil ajnihatin khutuha maddal basar yarkabuha allul jannah fayatiru biha yasha. Nabi Daud sampai bertanya kepada Allah, ya Allah, apa sih pahalanya orang yang berkurban? Sebesar apa pahalanya orang berkurban dari umat Nabi Muhammad SAW? Kok umat Nabi Muhammad di bulan Dzulhijjah
di bulan haji selalu pada kurban? Jawab Allah di sini, sawabuhu an utiyahu bi kulli sya'ratin ngala jasadin asul hasanah. Nabi Dawud, pahalanya umat Nabi Muhammad yang berkurban, maka setiap rambut dari binatang yang dikurbankan, satu rambut binatang yang dikurbankan itu mendapatkan 10 kebaikan. Itu satu rambut, padahal bulunya binatang yang dikurbankan itu ya tidak bisa menghitungnya. Itu 10 kebaikan. Dan aku menghapuskan 10 kesalahan dan mengangkat 10 derajat. Dari satu helai rambut dari binatang yang dikurbankan, orang yang kurban mendapatkan 10 kebaikan, 10 kesalahan diampuni, dan 10 derajat diangkat oleh Allah. Dan setiap satu